Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Putra Sang Fajar dengan NIM 20550541008 pada kelas A, Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai machine learning. Machine learning merupakan metode yang dilakukan untuk menganalisis data menggunakan pembuatan model analitik. Teknik mengolah dan menginversi data tersebut melalui pendekatan matematis. Untuk machine learning merupakan bagian dari kecerdasan buatan, yang dimana hal tersebut merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, atau bahkan lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Itu disampaikan dari Dahria M. Selanjutnya, setidaknya dibutuhkan dua bagian utama untuk memperoleh kemampuan bertindak setara dengan manusia, yaitu yang pertama itu dengan knowledge base yang lebih bersifat teoritis dan berdasar fakta dengan mengkolerasikan satu dengan lainnya. Yang kedua itu ada inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasar pengalaman dan pengetahuan. Manfaat dari machine learning sendiri yaitu yang pertama, pada lalu lintas itu menggunakan algoritma convolutional neural network support vector machine digunakan dalam pemecahan masalah pemilihan area plat kendaraan. Lalu sehingga dari data tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam pemantauan lalu lintas jalan, lalu ada pembayaran tol otomatis dan manajemen parkir. Dalam algoritma dan sistem tersebut menggunakan termasuk kategori supervised learning. Lalu pada bidang medis dan kedokteran itu menggunakan algoritma deep learning, yaitu mengkategorikan, mengklasifikasikan dan menghitung pola penyakit dari pemrosesan gambar, termasuk dalam kategori supervised learning. Lalu dalam regresi logistik, yaitu sistem umpan balik diagnostik untuk optimasi strategi dan dosis terapi selanjutnya dari hasil prediksi gaya berjalan seseorang. Pada bidang teknologi ada menggunakan linear regression dengan tampilan user interface menjadikannya cara alternatif untuk berinteraksi dengan jam tangan pintar. Lalu dalam kategori machine learning sendiri itu ada yang pertama supervised learning, yaitu pembelajaran terarah di mana output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Metode supervised learning didasarkan pada kumpulan sampel data yang memiliki label. Lalu ada juga unsupervised learning, yaitu pembelajaran tidak terarah di mana tidak memerlukan target output. Unsupervised learning dikelompokkan dalam clustering dan asosiasi. Lalu ada reinforcement learning, yaitu pengamatan dan pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan lingkungan untuk mengambil tindakan yang memaksimalkan reward dan meminimalkan resiko, seperti itu. Dan selanjutnya ada penerapan contoh machine learning pada bidang teknik sipil. Pada bidang konstruksi sendiri itu yang pertama untuk mengoptimalkan desain struktur, yang
Yang kedua ada untuk mendesain bangunan hemat energi dan berkelanjutan, untuk mengklasifikasikan cacat konstruksi jembatan, lalu untuk memprediksi kekuatan tekan beton ramah lingkungan. Untuk di spesifik yang manajemen dan keuangan proyek, yaitu yang pertama untuk menganalisis kelayakan investasi, yang kedua ada untuk memperkirakan biaya konstruksi jalan, ada yang ketiga untuk optimasi kebijakan pemilihan lelang, lalu ada untuk analisis kecelakaan konstruksi dan kinerja pembangunan, ada untuk pemodelan simulasi operasi alat berat. Dan selanjutnya ada di bidang transportasi itu ada untuk memprediksi indeks kekasaran atau IRI International Roughness Index, perkerasan seperti itu, dan menganalisa dan memprediksi arus lalu lintas pada jalan raya. Lalu selanjutnya ada bidang di geoteknik dan hidrologi, yaitu untuk penyelidikan dan memodelkan daerah aliran sungai, dan juga untuk memprediksi besaran curah hujan. Di sini ada sedikit studi kasus, yaitu kasusnya yaitu bagaimana artificial intelligence atau kecerdasan buatan mengubah dunia teknik sipil. Menurut jawaban dari saya yaitu industri konstruksi kini mendapatkan tambahan bantuan tenaga, yaitu teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence mengubah banyak hal dalam beberapa sektor, seperti banyak ada perencanaan yaitu membantu menentukan lokasi konstruksi dan membuat rancangan peta 3D, lalu ada menyederhanakan aspek asimilasi dan mengolah dan mengontrol setiap proses, ada juga membantu menentukan langkah sistem database, dan juga ada juga untuk sistem aplikasi, yaitu yang sudah digunakan sekarang, yaitu aplikasi BIM seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.